Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas mengenai dosa atau perbuatan yang bisa menghapus semua pahala ibadah kita. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke orang terdekat. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar sebagai umat muslim senantiasa untuk berbuat kebaikan. Setiap mukmin tentu berharap agar amal ibadah yang selama ini ditunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ketika ibadah yang dilakukan diikuti dengan niat ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang amalan yang kita lakukan justru tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Berikut ini ada beberapa hal yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala ibadah kita yang terkadang dilakukan tanpa kita sadari. Yang pertama, hasad dengki. Pengertian hasad dengki adalah tidak senang atas suatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, atau bahkan kerabatnya. Bahkan ia berusaha agar menghilangkan kesenangan orang-orang tersebut dan menjadi susah. Orang yang ada hasad dengki itu senang melihat orang lain susah dan tidak suka bahkan kecewa melihat orang lain senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Selain itu juga dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, godab, marah atau emosi. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi, karena sikap marah yang tidak terkontrol akan dapat menggugurkan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, ghibah,
menganggap atau mengatakan orang baik itu buruk. Ghibah atau istilah lainnya adalah gosip. Hal ini bukan suatu yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Ghibah yang pada hakikatnya adalah membicarakan orang lain tanpa ada niat, maksud, dan tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, merasa tersinggung, dan marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan, sebab sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan kalian menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara engkau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Lalu yang keempat, takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tidak mau menerima kebenaran walau dirinya itu salah. Sungguh takabur ini merupakan sifat iblis. Sebagaimana iblis yang amal ibadahnya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu mengangkat iblis ini ke surga dan dijadikan pimpinan para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan dibekali berbagai pengetahuan dan memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya, termasuk juga iblis. Akan tetapi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa tidak layak melakukannya karena kesombongannya, karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk berbuat sombong, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Quran Surat An-Nahl ayat 23. Mengenai kesombongan juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Haritsah bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, zalim kepada orang lain. Dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda." Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang-orang yang terzalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zalim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Nasib penderita bangkrut berat itu amat celaka. Orang-orang yang ia aniaya akhirnya menimpakan dosa perbuatan buruknya kepada orang itu.
Dengan demikian pahala kebaikannya tidak tersisa sedikit pun, sedang keburukannya terus semakin bertumpuk. Selain dosanya sendiri ditimpakan padanya, juga dosa orang lain yang pernah disakitinya dahulu. Orang itu akhirnya tercampakkan dalam kehidupan yang amat hina dan azab yang menyakitkan di akhirat. Na'udzubillah. Terakhir, yang keenam, merasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini rahimahullah mengatakan, ujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan Allah untuk sholat tahajud, maka jangan langsung memandang remeh orang yang kesulitan bangun malam. Jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah. Karena barangkali mereka yang kita pandang remeh memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas yang hanya Dia dan Allah yang mengetahui. Karena pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan dan semua prestasi yang kita raih semata-mata karena taufik, pertolongan, dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, bukan berasal dari kehebatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita serta terhindar dan terpelihara dari keburukan yang bisa menghilangkan dan menghapus semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.